perkara FSCS ini adalah perkara yang fenomenal ya. Iya, Perkara yang menjadi perguncingan di semua lini. Baik di warung kopi, di terminal supir angkot, bahkan Iya, di benar. kantor-kantor pun pasti menjadi perguncingan. Iya kan. Bah, Nah, hukuman mati ini juga menurut saya gitu ya. Menurut saya ini menurut pendapat. Setiap orang itu sebenarnya berhak untuk hidup loh. betul. Berhak untuk hidup artinya apakah nggak terlalu berlebihan ini hukumannya sampai hukuman mati? Ada juga memang pendapat yang menyatakan bahwa hukuman mati melanggar HAM. Itu bagaimana persepsi kita masing-masing. Iya. Tetapi kalau saya pribadi saya setuju putusan yang dijatuhkan kepada FS karena memang Penuh dengan pertimbangan yang tidak hanya penuh pertimbangan, lihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Baradae ini yang kita menyebutnya sebagai justice collaborator itu bukan sebuah tindakan yang sangat mudah. Welcome back to my channel. All things will be discussed in the studio. Oke, Sobat TA Project dimanapun Anda berada. Kali ini kita membahas yang sedang viral. Membahas tentang perkara vonis Ferdy Sambo. Wah, ini tentunya menjadi apa ya? Menjadi ada pro dan kontra. Pendapat, silang pendapat antara layak atau tidak sih vonis yang ditetapkan oleh majelis hakim kepada para terdakwa Ferdy Sambo, Ricky Rijal, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf. Nah, untuk itu, untuk membahas tema ini perlu kita meminta pendapat pandangan hukum dari praktisi hukum. Beliau adalah senior saya, beliau adalah yang ngajarin saya waktu bagaimana kiat-kiat untuk mengisi form ujian pengacara ya waktu itu. Beliau adalah Pak Teguh Prinaryanto. Selamat sore Pak. Selamat sore. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya ini. Oke. Di tengah-tengah kesibukan beliau berorganisasi juga, beliau juga memegang legal dari perusahaan, tapi alhamdulillah beliau menyempatkan waktu untuk hadir dan berbincang-bincang di TA Project ini. Baik Pak Teguh Prinaryanto, disapa dulu teman-teman netizen, sobat-sobat TA Project. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada sahabat-sahabat TA Project. Pada sore hari ini saya diundang oleh rekan Alberto dan ini merupakan suatu kebanggaan ya. Kita bisa sama-sama sharing terkait dengan betul. perkara Ferdy Sambo CS. Iya, karena memang banyak pertanyaan dari publik ini, Pak Teguh. Apakah ini juga merupakan sudah menjadi babak akhir, kan gitu? Karena posisinya masih di tingkat pertama, Betul. kan gitu kan? Ya kita memberikan apa ya pandangan kepada masyarakat, edukasi kepada masyarakat bahwasanya ini belum berakhir, kecuali salah satu pihak tidak melakukan upaya hukum banding, Pak ya. Minta pandangan tanggapannya, Pak. Baik, terima kasih Saudara Tari Alberto. Memang perkara FSCS ini adalah perkara yang fenomenal ya. Iya, Perkara yang menjadi perguncingan di semua lini. Baik di warung kopi, di terminal supir angkot, bahkan di kantor-kantor pun pasti menjadi perguncingan. Iya benar. Bahkan ada statement Bapak Kapolri pada saat itu yang saya juga kebetulan melihat langsung bahwa perkara FS ini
membuat tingkat kepercayaan publik kepada institusi Polri turun sampai di 25%. Oh, jauh Dan ini ya. titik yang paling rendah selama Oke. Polri ada ya. Oke. Nah, itu. Hmm. Jadi sangat wajar karena memang perkara ini betul-betul sangat fenomenal menurut saya. Iya, artinya sangat berimplikasi kepada masyarakat sehingga dapat menimbulkan Nah, kepercayaan ya, betul. kepercayaan kepada publik. Nah juga dalam perkara ini vonis tentu kita ngelihat yang tadinya tuntutan jaksa, yang tadinya siapa? Seumur hidup FS. Iya, seumur hidup. Sebelumnya berapa? Jadi langsung putusnya hukuman mati. Iya. Nah ini kan juga sebenarnya bisa dikatakan sangat mengejutkan kan gitu, sangat mengejutkan. Nah apakah itu vonis yang bisa dikatakan layak atau gimana Pak? Jadi begini, di dalam perkara FS ini majelis hakim membuat ultra petita. Oke. Artinya bahwa putusan yang diberikan berdasarkan pertimbangan hukum dan nurani majelis hakim bisa melebihi dari tuntutan jaksa ataupun di bawah tuntutan jaksa sepanjang memang itu memenuhi pertimbangan hakim dan nurani majelis hakim. Terus kemudian syarat-syarat untuk ultra petita itu juga ada batasan-batasannya. Terkait dengan perkara 340-nya FS, dia harus, majelis hakim harus membuat putusan ultra petita itu yang tidak menyimpang dari pasal itu. Oke. Nah, kemudian batasannya adalah maksimal daripada putusan yang dibacakan oleh jaksa. Di dalam pasal 30 kan putusan ancaman hukuman terbesar tertinggi adalah mati. Sehingga itu menjadi kewenangan hakim untuk melakukan ultra petita. Kemudian perkara yang lain juga sama. Justru kalau saya berpendapat perkara yang paling menarik adalah Brigadir Eliezer. Ya, Richard. Ya, Richard Eliezer itu perkara yang menurut saya sangat menarik karena Richard Eliezer inilah yang bisa membuka persoalan itu menjadi terang benerang. Justice collaborator. Betul. Kalau bahasa hukumnya justice collaborator. Betul. Iya, apa ya? Tentu perkara ini kan belum selesai nih Pak. Betul. Ada upaya banding, kasasi, PK. Ini kan makan waktu nih. Betul. Makan waktu. Ditambah lagi ada RKUHP ya kan? Yang akan berlaku katanya 2023. Di dalam RKUHP pasal 100 itu kalau nggak salah ya diberikan uji coba dulu ya kan. Nah, hukuman mati ini juga menurut saya gitu ya. Menurut saya ini menurut pendapat setiap orang itu sebenarnya berhak untuk hidup loh. Betul. Berhak untuk hidup artinya apakah nggak terlalu berlebihan ini hukumannya sampai hukuman mati kan gitu Pak? Bagaimana pandangan Pak? Jadi begini, ada memang setiap produk itu ada yang pro dan ada yang kontra. Itu sudah menjadi sesuatu yang lazim ya. Tapi menurut saya pribadi bahwa kan tidak semua perkara dihukum mati. Ada hukum sebab dan akibat. Perkaranya adalah pembunuhan, ya kan? Dan tentu ini juga putusan yang diberikan oleh majelis itu beberapa pendapat hukum juga menyatakan bahwa itu sudah sangat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Iya, rasa keadilan masyarakat. Ada juga memang pendapat yang menyatakan bahwa hukuman mati melanggar HAM. Itu bagaimana persepsi kita masing-masing. Iya. Tetapi kalau saya pribadi saya setuju putusan yang dijatuhkan kepada FS karena memang penuh dengan pertimbangan yang tidak hanya penuh pertimbangan karena kalau saja persoalan ini tidak terbuka, tentu keluarga Brigadir J akan mencari keadilan kemana.
Kira-kira itulah kalau menurut saya. Nah, bicara soal keadilan masyarakat tadi nih Pak, bicara soal keadilan masyarakat. Ya saya pikir apakah ini apa ya, majelis hakim itu juga melihat dari keadilan masyarakat, maksudnya sifatnya intervensi masyarakat yang mendapat dukungan dari Richard Eliezer misal, contoh ya, Richard Eliezer mendapatkan dukungan mungkin seluruh rakyat Indonesia yang mendukungnya. Betul. Termasuk saya juga pendukungnya Richard Eliezer ya kan. Nah, tentunya ini menjadi pertanyaan publik. Ya mudah-mudahan ini juga bukan karena apa ya, tekanan publik ya. Betul. Atau bisa dikatakan social justice kan gitu ya kan. Artinya si hakim harus benar-benar dia mempertimbangkan bebas dan mandiri serta gitu independen ya. Serta independen. Jadi begini, kita juga harus melihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Baradae ini yang kita menyebutnya sebagai justice collaborator itu bukan sebuah tindakan yang sangat mudah. Ya. Kalau dia dari awal ingin menyelamatkan diri pada saat Baradae ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal 338. Iya awalnya ya. Iya kan awalnya itu. Awalnya itu. Kalau itu dia mau menyelamatkan diri, sudah selesai persoalan. Tetapi ini kan tidak. Dia berani mengungkap kebenaran sampai dia sampaikan kebenaran itu, dan jangan lupa juga bahwa tindakan itu mengandung resiko yang sangat besar dari seorang Baradae yang pangkatnya terendah. Betul. Gitu. Tapi apa ya, biar gimana pun juga kalau saya dengar dari persidangan itu, tetap saja dia sebagai seorang eksekutor loh Pak. Walaupun tidak menimbulkan mengakibatkan kematian lah bagi si Joshua gitu tuh. Yang menimbulkan kematian bukan dari senjatanya misalnya. Betul. Itulah makanya kenapa dia masih mendapatkan hukuman. Karena dia juga sebagai pelaku penembakan. Makanya hukumannya tidak bisa lepas. Betul, karena dia juga melakukan. Itu juga menjadi pertimbangan hukumnya majelis hakim pada keputusan itu. Pertimbangan yang memberatkan dia itu disebutkan bahwa dia kenal baik, tetapi dia juga melakukan hal itu. Nah, itu yang menjadi pertimbangan yang memberatkan. Tapi di sisi lain juga ada pertimbangan-pertimbangan yang meringankan. Ya kan? Dia sebagai justice collaborator, kemudian dia berkata jujur, konsisten dari awal sampai dengan akhir. Dia mengungkapkan sendiri. Bahkan beberapa kali sidang juga sempat bantah-bantahan kan dengan saksi pihak lain. Terus dia masih muda, dan yang paling menurut saya cukup bagus adalah dia berani meminta maaf kepada keluarga Brigadir J, sehingga Brigadir J pun memaafkan. Bahkan di konversi pers kemarin dia menerima hukuman 1,6 bulan tahun 6 bulan itu. Apakah jaksa banding terhadap infonya seperti apa tuh? 1 hari setelah putusan jaksa mengatakan tidak banding. Oke, berarti jaksa mengatakan artinya itu sudah inkrah. Sudah memenuhi rasa keadilan. Betul. Jadi awalnya jaksa menyatakan bahwa dia adalah pelaku utama yang tidak bisa dikategorikan sebagai justice collaborator. Tetapi oleh majelis di dalam pertimbangan disebutkan dia adalah justice collaborator karena dia bukan pelaku utama, bukan yang menyuruh, bukan yang merencanakan. Jadi terjadi perbedaan persepsi antara mengistilahkan justice collaborator. Tetapi pada akhirnya teman-teman kita dari jaksa penuntut umum menerima bahwa Baradae adalah sebagai justice collaborator. Nah, saya belum mengikuti perkembangan selanjutnya. Apakah Baradae sudah dipecat Pak, kena kode etik? Saya belum mengikuti itu. Nah, terkait dari kode etik dari polisi, semua polisi yang terkait perkara FS ini, setahu saya hanya Baradae yang belum dipecat dari anggota kepolisian.
terakhir berita yang saya baca dari Bapak Kapolri menyatakan bahwa dalam waktu dekat setelah putusan ini ingkrah, maka akan segera digelar sidang etik untuk memutuskan Bersalah. untuk memutuskan nasibnya Baradae. Tetapi juga secara implisit sudah sedikit membuka celah bahwa Kisi-kisi. jadi Gimana tuh? clue-nya jadi bahwa Saya belum dengar. bisa kemungkinan Baradae kembali ke Brimo. Oh. Terakhir itu informasi yang kemudian Dari saya baca. berita yang beredar. Iya, betul. Iya, Dan iya, itu iya. langsung info itu disampaikan oleh Bapak Kapolri. Ya Allah, mantap benar. Terkait dengan yang lain seperti FS, kemudian PC, kemudian RR, kemudian KM, itu semuanya melalui kuasa hukumnya melakukan banding. Banding. Oke. Yang tidak banding adalah hanya jaksa dan Baradae. Nah, kenapa Baradae tidak melakukan banding ya? Maksud saya begini, kan dia juga punya peluang untuk bebas, gitu. Dia punya peluang untuk bebas loh. Tapi beresiko ya Pak ya? Ya, kalau ya. menurut Belum tentu. saya pikir banding adalah upaya setiap hak ya. Setiap hak dan memang diberikan ruang oleh undang-undang untuk melakukan itu. Tetapi juga perlu pertimbangan yang matang. Benar. Tidak bisa asal banding, asal gerasa kusuk banding, tentu punya resiko ya. Saya pikir dengan putusan yang 1 tahun 6 bulan sudah sangat pas lah ya. Dan dia tidak upaya banding itu juga sudah menurut saya itu langkah hukum yang tepat. Iya, karena teman-teman Sobat Tea Project melakukan sebuah upaya banding ataupun nanti kasasi gitu, memang penuh dengan resiko. Apakah hukuman tersebut bisa bebas bagi si Baradae atau bisa aja jadi naik? Betul Pak ya, bisa banyak. Naik gitu loh. Jurisprudensi sudah banyak ya perkara-perkara yang mereka coba banding, ternyata putusannya lebih tinggi dari putusan pengadilan tingkat 1. Iya, artinya besar sekali resiko untuk melakukan upaya-upaya itu gitu. Namun untuk memperjuangkan hak untuk bebas ya itu mah monggo dari pihak yang merasa gitu kan. Wah saya nggak mau 1 tahun 6 bulan, saya maunya 1 bulan. Bisa aja kan Pak gitu kan. Cuma memang harus ada, itulah fungsi dari penasehat hukum ya. Dan saya sangat mengapresiasi kepada rekan kita yang betul-betul secara maksimal memperjuangkan hak hukumnya Baradae, sehingga dengan alat bukti dan saksi yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, akhirnya majelis hakim percaya bahwa alat bukti dan saksi yang disampaikan oleh rekan-rekan kita sebagai penasihat hukum Baradae bisa diterima oleh majelis. Iya, siapa namanya Roni ya? Roni Talapesi ya? Talapesi ya, namanya. Iya. Ya, pokoknya Roni lah gitu kira-kira. Memang pada saat awal kali persidangan itu soal Baradae itu, jadi rekan-rekan pengacara PH Baradae itu sudah menyampaikan di konvensi pers itu. Saya suka sekali dengan statementnya itu. Dia bilang begini, kami punya strategi, kata dia. Kami punya strategi, nanti kita ikuti saja persidangannya. Wah, itu pas ketika persidangan sampai ada dihadirkan orang tua dari Joshua, didampingilah sama pengacara PH Roni ya kan. Yang bersimpuh gitu kan. Bersimpuh itu. Itu maaf. Menurut saya strategi jitu sekali itu. Itu jadi apapun alasannya ya, kalau kita sudah memohon ampun, mohon maaf dengan bersimpuh itu kan sudah bentuk pengakuan salah yang luar biasa dari seorang Baradae. Dan di dalam proses persidangan juga dia konsisten dengan apa yang dia sampaikan. Itu yang menjadikan menurut saya pertimbangan majelis hakim terkait dengan putusan yang sangat jauh dari apa yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Iya,
karena di pertimbangan itu ada salah satunya adalah karena pihak keluarga korban sudah memaafkan. Itu menurut saya itu luar biasa. Dan itu bagian dari strategi PH tadi. Menurut saya ya ada peran di situ. Dan ini hebat sekali memang rekan kita Bang Roni Talapesi ya untuk menangani sebuah perkara. Nah, bicara soal tentang apa namanya ya? Hukuman mati tadi, hukuman mati. Potensi nggak Pak? Kira-kira siapa namanya terdakwa FS ini akan melakukan upaya permohonan gerasi? Oke. Jadi gerasi itu menurut Undang-Undang Gerasi adalah pengampunan, penghapusan atau menghilangkan hukuman dia. Tetapi kan yang bisa diberikan gerasi oleh presiden karena ini merupakan kewenangan mutlak presiden adalah mereka yang putusannya sudah inkrah. Oke. Nah, karena FS ini masih melakukan upaya banding, undang-undang memberikan dia untuk melakukan upaya hukum, maka upaya gerasi masih belum bisa dilakukan. Oh, belum bisa. Belum bisa. Tunggu sampai inkrah dulu Pak ya. Betul. Kira-kira begitu. Nah, kan rentang waktunya makin lama tuh, ya kan? Ketika saya juga dengar, saya belum baca lengkap ya. Ketika surat permohonan gerasi kepada presiden itu potensi hukuman mati harus ditunda, Pak. Menunggu sampai jawaban dari presiden. Ini artinya akan memakan waktu sampai 2026 kira-kira begitulah. Tapi kita nggak tahu ya ini nanti presiden baru ya masuknya ya 2024 nanti kan ada pilpres ya kan. Betul. Kita nggak tahu nanti presidennya siapa ya kan. Karena memang tahapannya begitu ya. Jadi presiden dalam rangka memberikan hak gerasinya kepada pemohon kan juga harus minta pertimbangan dari Mahkamah Agung. Terkait dengan pertimbangan hukumnya. Berarti harus melalui proses pengadilan dulu ya, permohonan penetapan ya. Langsung kalau untuk gerasi kan langsung ke presiden karena itu haknya presiden. Nanti presiden yang akan minta pertimbangan hukum pada Mahkamah Agung. Ya artinya kalau dia mengajukan itu maka harus ditunda dulu hukuman matinya gitu. Ya. Ini sampai ada keputusan gerasi itu keluar. Sampai ada keputusan gerasi itu keluar. Nah itu tadi persoalan-persoalan mengenai dinamika perjalanannya kan cukup panjang ini ya teman-teman sobat Project. Dari bulan apa itu sidangnya ya? Agustus ya kalau nggak salah ya. Ya sekitar 4-5 bulanan lah sudah berjalan. Ya. Perjalanan panjang. Dan standarnya persidangan pidana kan seperti itu ya. Karena kemarin juga saya lihat para pihak itu menghadirkan saksi yang cukup banyak. Saksi ahli juga. Iya, dan itu juga kan debatable. Memperpanjang agenda di agenda saksi. Iya, karena untuk mencari sebuah kebenaran material gitu tuh, maka hakim memang harus benar-benar jeli melihat ini. Di luar dugaan mengenai Barada itu, ya awalnya kan belum masuk sebagai justice collaborator kan, awalnya. Tapi hakim jeli untuk melihat itu gitu tuh. Kemasan formulasi hukum yang ada di peraturan perundang-undangan yang lain ya Pak ya. Sebagai justice collaborator. Jadi hukuman 1,5 tahun itu bisa dikatakan menurut masyarakat bisa dikatakan adil gitu tuh. Ya mudah-mudahan hakim bukan karena tekanan masyarakat ya untuk memutus ya, harus segera objektif. Saya justru melihat Pak Hakim yang mulia Wahyu Santoso ya kalau tidak salah namanya. Dan tim itu punya keberanian yang luar biasa. Karena dari berita-berita yang beredar bahwa seorang FS ini kan mantan Kadif Propam ya, Polri, punya kekuasaan yang luar biasa, punya jaringan yang luar biasa. Itu kan berita itu kan yang sering kita terima di media elektronik maupun media cetak. Nah itu ini kan sangat-sangat berani ya kalau berani. Iya maksud saya juga, wih ini luar biasa. Iya. Di luar ekspektasi. Betul. Tinggi sekali dari tuntutan jaksa sampai ke
Hukuman mati itu. Karena kalau melihat ini persepsi saya ya, persepsi saya kemarin gini. Apabila jaksa penuntut umum membuat tuntutannya adalah seumur hidup, persepsi saya putusannya adalah 20 tahun. Kemarin seperti itu. Tapi ternyata yaitu di luar ekspektasi saya. Malah putusannya lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya. Nah, kemudian Baradae saya pikir justru naik itu. Iya ya. Ya, dari kemarin 12 tahun ya, ancaman hukuman 12 tahun. Persepsi saya dia akan naik menjadi 20 tahun. Waktu itu jadi apa? Saya juga prediksi segitu loh, Pak. Ya, naik. Ini kalau melihat dari pengalaman kita di persidangan seperti itu. Tapi ternyata faktanya justru jauh berbeda. Justice kolabornya diterima oleh majelis hakim. Karena majelis hakim juga itu merasa terbantu ya dengan kejujuran itu bisa membuka fakta-fakta, bisa membuka apa ya? Kerai yang selama ini gelap. Iya. Kira-kira itulah. Iya, dia berani. Tapi saya masih berpikir begini, ini juga membahayakan juga bagi si RE gitu, Richard Eliezer. Kenapa? Saya khawatir aja karena tadi pro dan kontra tadi, Pak. Iya, betul. Pro dan kontra. Bisa saja khawatir mungkin ini menurut pendapat saya di luar sana ada ancaman-ancaman. Ya kan? Karena posisi sidang dia berakhir loh, dan jaksa juga menyatakan tidak melakukan upaya banding buat si RE gitu. Betul. Jadi kalau saya melihatnya begini, kebetulan saya sidang live-nya saya tidak menonton secara langsung ya, tapi saya melihat rekaman di YouTube. YouTube. Di situ pada saat majelis hakim menutup persidangan, itu LPSK langsung membuat pagar betis untuk mengamankan RE. Artinya memang negara melalui lembaga perlindungan saksi dan korban sudah berbuat maksimal untuk mengamankan Baradae ini. Iya, saya lihat memang langsung di pagar betis kemarin saya lihat. Ada 1 atau 2 orang yang berusaha untuk nyerang itu. Nah, itu saya tidak melihat. Kalau nggak salah pakai topi deh. Saya kali itu nggak lihat. Tapi yang saya lihat pada saat sidang ditutup, beberapa anggota LPSK langsung membuat pagar betis dan menyelamatkan. Dan kalau ngelihat rekaman itu ada di belakang itu yang nyerang itu nunjuk-nunjuk gitu ya, tuh. Mungkin ya. Karena sudah itu saya langsung tidak fokus, saya fokus pada saat itu. Nah, apakah dia kan ini kan tentu ya sangat sangat ngeri sekali buat keamanan ya. Tentu peran dari lembaga tadi perlindungan tadi sangat harus maksimal. Betul. untuk menjaga ini, karena sangat dikhawatirkan ya hal-hal yang tak terduga, tiba-tiba ada orang yang berusaha untuk jenguk dia, misalnya bawa makanan yang entah isinya maaf ya racun misalnya, kan bahaya juga gitu. Itu kalau yang saya ketahui kebetulan ya dari berita ya, cetak dan elektronik, dari proses awal Baradae ini di rumah tahanan negara, itu sudah dikawal oleh LPSK. Bahkan perintah dari Bapak Kapolri pun keluarga Baradae yang di kampung halaman juga diungsikan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian mulai dari makanan, bahkan suhu udara pun yang saya dengar itu dikontrol. Cuman satu hari berapa kali saya tidak mengikuti. Tapi yang saya tahu melalui media bahwa suhu udara, makanan itu pasti dicek oleh mereka. Safety banget, Pak. Sampai sedetil itu. Karena memang kuncinya perkara ini terbuka adalah Baradae itu. Karena memang ini benar-benar pertaruhan, Pak. Pertaruhan rasa trust tadi kepada kepolisian ya. Betul. Karena mengingat sampai proteksi dari suhu tadi yang Bapak bilang tadi, menjaga RE ini luar biasa gitu loh, spesial banget nih. Dan kemarin juga di salah satu media elektronik kan setelah persidangan ini dengan oleh LPSK dikembalikan ke rutan Bareskrim, artinya bahwa dia bukan di rutan biasa, masih ditempatkan di
tempat yang cukup terprotek ya dari apa potensi gangguan dari luar. Iya. Itu juga saya kemarin baca dan lihat di berita itu. Lapisannya banyak lah ya. Ya, bukan lapis legit ya. Lapis legit mah enak dia. Ngomong-ngomong lapar dah. Iya nih, dari tadi kayaknya tangkinya miring. Nanti kita makan. Nah, memang ini menjadi sebuah isu publik yang banyak dikonsumsi masyarakat, ya kan, pro dan kontra berseliweran gitu kan. Sehingga ada yang lembaga-lembaga lain atau bahkan saya membaca juga di salah satu media online bahkan membuat berapa ratus dosen dan guru besar mendukung majelis hakim untuk apa gitu, saya lupa itu bacaannya itu. Intinya memberikan argumentasi hukum ya, tentunya memberikan argumen-argumen terhadap perkara akuo kan, kira-kira gitu. Artinya banyak nih Pak yang nah peran-peran orang-orang yang seperti ini misalnya. Ada juga lembaga apa ya namanya? Dia juga masuk memberikan pandangan hukum kepada majelis hakim. Ada di salah satu berita TV juga memberikan pendapat dia seperti itu. Bahwa apa ya namanya? Dia memberikan argumentasi untuk mendorong hakim untuk melihat secara objektif kan gitu. Nah, ini menurut Bapak pandangannya gimana? Karena pengaruhnya kok lumayan juga ternyata dari support dari luar kelompok-kelompok ini nih. Jadi ini kan bentuk ya, oke. Terima kasih. Ini tidak pakai merek atau sengaja atau bagaimana? Harusnya kan ini menjadi apa? Menjadi tempat untuk mempromosikan produk kan. Ini kok malah produknya atau karena tidak ada konsekuensinya dari mereka gitu ya. Oke, kembali ke tadi ya begini. Saya mendengar bahwa ada lembaga atau apa ya namanya ya? Ada lima yang memberikan masukan kepada majelis dengan pertimbangan apa? Dengan pendapat hukum mereka. 5 kelompok. 5 kelompok. 5 kelompok. Jadi begini, itu kan bentuk rasa mereka peduli. Bukan hanya peduli, mensupport hakim karena perkara ini tidak mudah. Betul. Itu butuh dukungan moral, ya. Itu adalah bentuk kecintaan mereka kepada lembaga pengadilan. Tapi bukan intervensi ya, bukan ya? Saya pikir kalau intervensi tidak seperti itu, demo, tekanan, datengin rumahnya itu lebih represif lah ya. Kalau hanya pendapat hukum saja, ya, saya pikir tidak masalah. Dan faktanya bahwa dalam putusan itu pertimbangan hukumnya sangat logis ya. Iya, itu menurut saya sah-sah saja kok. Karena majelis hakim punya kemerdekaan, punya hak independen untuk memutuskan perkara itu. Iya, berdasarkan undang-undang kehakiman. Betul. Ya. Dan nuraninya majelis hakim. Jadi memang ini menarik untuk diangkat, untuk didiskusikan. Bahkan banyak pakar ataupun praktisi menanggapi proses persidangannya yang waktu itu masih berjalan gitu kan. Itu saja sudah banyak pendapat. Itu aja udah banyak pendapat. Iya, pendapat yang pro dan kontra. Pro dan kontra. Terutama salah satunya adalah motif apakah boleh. Itu sampai diungkap. Putusan itu juga majelis hakim belum bisa mengungkap terkait motif pembunuhannya apa. Betul kan? Ada yang pandangan motif nggak apa-apa, nggak diungkap, gitu kan? Ada yang pandangan motif harus diungkap agar bisa ketahuan jalan ininya, persidangannya lebih memudahkan kan gitu. Dalam perjalanan persidangan itu pun sudah silang pendapatnya luar biasa itu, Pak. Ya. Pastilah ya, karena itu lagi-lagi saya sampaikan bahwa perkara ini bukan perkara pada umumnya. Perkara yang menjadi perhatian publik.
baik mereka yang mengerti hukum maupun yang tidak, itu semua masing-masing benar, punya Pak. pendapat. Bener Pak, yang nggak ngerti hukum jadi Ikut komentar. ikut komentar, teredukasi loh Pak. Yang tadi istilah-istilah hukum yang mereka nggak ngerti, Ya, jadi ngerti. minimal mereka tahu pasal Iya. 340 apa sih? Ya, Pembunuhan gitu. berencana kan gitu. Iya, gitu. Pasal 55 itu apa sih? Turut serta. Kira-kira jadi ini juga menjadi edukasi. Edukasi. Iya. Oh, Apalagi media elektronik juga secara vulgar menyampaikan berita itu secara detail kan? Iya, sidangnya kira-kira. terbuka untuk Iya, umum, iya. ya kan, bebas bisa ditonton siapa aja Ya. gitu kan. Karena memang majelis menentukan bahwa sidang dibuka untuk umum, tok kan? Iya. Kecuali kalau perkara-perkara yang iya, memang tidak dipublikasikan ya. Artinya publik bisa membayangkan, oh begitu suasana Ya. persidangan pidana itu begitu. Tersangka duduk, nanti silang pendapat antara pengacara dengan JPU, silang pendapat pengacara dengan hakim, kan itu kan dinamikanya seru sebenarnya Padahal gitu kalau tuh. kita yang sudah terbiasa dengan dunia persidangan pidana, ya memang prosesnya seperti itu, bukan? Ada dari tahap awal sampai dengan tahap akhir sampai dengan putusan. Bahkan ada juga beberapa hari ini saya ditanya, Pak Teguh, kan Pak Teguh praktisi hukum nih, iya saya bilang. Nah, kenapa sih kok prosesnya berbelit-belit? Nah ini kan karena Nah, memang iya, ketidaktahuan mereka. Iya, Nah, ini iya. kan menjadi daya tarik mereka Iya. yang tidak mengerti hukum. Iya benar-benar. Lah memang prosesnya seperti itu. Kok sepertinya berbelit kemudian diulur-ulur waktunya? Lah bukan itu. Kan semua pihak diberikan hak sama untuk menyampaikan pendapatnya. Baik jaksa penuntut umum, majelis maupun PH daripada terdakwa. Mereka diberikan hak sama dan masing-masing akan menyampaikan fakta-fakta itu sesuai dengan bukti dan fakta hukum yang Fakta mereka hukum. punya masing-masing. Iya, makanya sedalam-dalamnya hakim untuk menggali informasi, itulah kebebasan hakim Betul. untuk meminta pendapat. Walaupun bisa saja hakim sudah memprediksi, ya kan? Walaupun masih sifatnya asumsi misalnya. Tapi dari asumsi itu menimbulkan sebuah data yang valid ketika saling tektok dengan pertanyaan satu sama lain sehingga dapat memperkuat asumsi tersebut kan gitu kan. Artinya luar biasa ini edukasi kepada publiknya gitu. Kita ngambil positifnya aja ya teman-teman sobat. Termasuk saya juga jadi belajar lagi. Iya, kita jadi belajar lagi. Gitu ya. Karena memang penting juga buat teman-teman selain hukum juga atau teman-teman di Adik-adik kita mahasiswa adik-adik hukum. mahasiswa hukum gitu kan. Karena itu praktiknya gitu, praktik yang sesungguhnya. Walaupun di kampus ada namanya peradilan semu ya, walaupun di kampus ada peradilan semu. Tapi kalau kalau mau lihat yang asli, lihatlah Ya. di Justru video begini, itu. Ben. Saya juga menyarankan nih kepada adik-adik kita yang mahasiswa ya, yang kebetulan mengambil jurusan pidana. Saya justru menyarankan untuk mengambil perkara ini sebagai tema mereka dalam skripsi. Wah, ini luar biasa ini. Benar. Betul. Bagaimana prosesnya dari awal sampai dengan putusan, terutama perkaranya satu orang saja, Baradae. Mulai dari investigasi ancamannya bagaimana, terus kemudian rutannya seperti apa, kan itu menarik untuk Benar, diangkat jadi di dalam. skripsi. Iya, Tapi kan harus nunggu inkrah dulu, Pak. kan ini sudah ingkrah kalau Baradae. Oh iya benar. Karena jaksa penuntut umum menyatakan Iya, benar. tidak akan melakukan upaya banding, Oh, iya, dan iya. itu sudah disampaikan. Iya benar, tinggal beberapa hari lagi kali ya. Iya, kan benar. tinggal minta salinan putusan dari PN Selatan, Iya, Jakarta Selatan, udah itu menjadi tema buat skripsi. Iya, tema skripsi ya kan. Judulnya apakah apa namanya? Apakah putusan vonis Kalau Richard saya Eliezer- tulisnya tinjauan hukum, nah, begitu tuh. tinjauan hukum pasal 340 studi banding Studi kasus, perkara iya. studi kasus perkara Baradae di Tuh bagus tuh. Pengadilan Jakarta Selatan. Referensi loh teman-teman adik-adik di kampus yang ngambil Iya, hukum ya. saya tertarik. Itu cakep itu. Walaupun nanti ambil putusannya, lihat apa namanya isinya, pertimbangannya, sehingga tadi referensinya tinjauan hukum. Contoh itu contoh. Jadi mungkin tinjauan hukum pembunuhan berencana pasal 340 studi kasus perkara Iya. Baradae
nomor perkara sekian PN Jakarta Selatan. Itu saya pikir sangat menarik. Penerapan hakim dalam memutus sidang perkara nomor sekian pada justice collaborator. Nah, bisa itu bisa. kalau digali bisa 300 halaman itu Nah, skripsi. itu skripsi apa disertasi? Nah, apa memang Baradae ini masih tanda tanya Pak ya, soal apakah dia masih dapat memiliki hak untuk melanjuti pekerjaannya gitu, status pekerjaannya lah ya sebagai institusi Polri gitu tuh. Masih tanda tanya juga bagi publik. Mungkin nanti Pak Kapolri akan memberikan informasi kepada publik kelanjutan status Baradae sebagai Polri ya gitu tuh. Memang ini masih tanda tanya Pak ya, masih walaupun ada kisi-kisi itu. Ya sudah. Judulnya keren. Di judul berita online itu. Baradae masih punya kesempatan untuk menjadi Brimob. Oke. Kira-kira garis besarnya seperti itu. Punya peluang, punya kesempatan gitu ya, punya kesempatan. Bisa jadi loh Pak. Kan karena putusannya cuma 1,6 ya, 1 tahun 6 bulan. 1,5 tahun. Enggak tidak sampai 5 tahun kan. Apalagi dipotong masa proses persidangan ini aja udah 5 bulan loh. Sudah 5 bulan. Tinggal setahun lagi dong. Ya, nanti kan ada 2/3 menjalani hukuman kan bisa minta pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat. Terus kemudian nanti ada remisi juga terkait dengan hal misalnya. Iya benar. Ada celah untuk attitude dia selama ini gitu kan. Saya yakin sih di dalam lapas nanti juga pasti. Wah, Bapak penggemar berat banget sama Baradae. Saya tertarik karena saya justru mengabaikan dari yang lain. Saya fokus saya lebih suka di Baradae ini, keberaniannya luar biasa. Seorang Barada. Iya sih, Pak. Di institusi Polri itu Barada itu adalah Bayangkara 2, itu pangkat terendah di institusi Polri. Tapi mentalnya berani banget ya. Punya keberanian. Mungkin karena didikan Brimob itu kali ya. Iya. Salut saya benar-benar. Jadi attitude di persidangan saya juga. Pikir yang salah cuma saya aja, ternyata itu juga salut. Salut saya, benar aja. Hebat loh. Di antara banyak terdakwa, cuma dia sendiri yang siap pasang badan, siap menguliti lah kira-kira. Membuka tabir kebenaran gitu loh. Tabir kegelapan menjadi tabir kebenaran. Iya gitu loh. Di saat yang lain mungkin anggapan dari hakim berbelit-belit, tapi cuma satu ini nih barang. Patokan kuncian nih. Kan mereka ada yang beginilah, ada yang segala macam gaknya di persidangan. Padahal itu kan attitude itu kan berpengaruh kan terhadap pertimbangan hukum, apalagi ini pidana kan. Ada yang menimbulkan gelak tawa di proses persidangan kan. Ternyata itu menjadi sebuah penilaian. Pasti kalau pidana pasti. Dianggap tidak dapat menghargai proses persidangan. Itu bahkan kita PH pun kalau kita tidak sopan bisa dikeluarkan oleh majelis. Punya hak itu Pak ya? Iya. Punya hak sama majelis ya itu ya. Hakim ya punya hak untuk ngusir ya. Karena mereka kan sebagai tuan rumah, sebagai penguasa wilayah, kita harus taat kepada aturan main tuan rumah, harus sopan dan sebagainya lah kira-kira gitu. Jadi memang Baradae-nya inilah yang membuat dapat menarik publik ya, menarik perhatian publik dan simpati publik. Dan itu luar biasa, banyak banget loh yang dukungnya itu. Punya ilmu apa itu? Ya kemarin sebagian cuplikan juga ada pendukung yang dari Lampung, keren loh. Yang dari Jawa Timur, kan itu luar biasa. Iya. Support dukungan kan tidak main-main, dari Jawa Timur hanya cuma ingin menyaksikan sidang putusan. Transportnya sudah berapa? Belum makannya, belum nginepnya mau di mana. Cuma mau ngeliat dia ponisnya. Memberikan dukungan support moral. Iya. Supaya kuat. Ayo bareng. Akhirnya kan memang putusannya juga itu lagi memenuhi rasa keadilan masyarakat. Iya. Termasuk saya juga cukup cukup oke lah. Apa kapan-kapan kita nanti nengok aja yuk sana yuk. Tapi memang keren loh asli sumpah. Itu masih muda. Kalau saya bukan begitu justru. Kalau bisa justru bisa mengisi konten ini di sana. Bikin permohonan ke lapas.
bagaimana seorang Barade punya mental yang luar biasa. Itu kan Ini bisa. iya bener. Maksudnya dia pasti banyak bisikan gitu loh. Banyak doktrin, banyak bisikan yang bilang, oh sudah kamu bisa aja nih ya kita simulasikan bahwa kamu gak usah ungkap semua, nanti akan ini gitu kan. Tapi dia mengabaikan semua doktrin-doktrin yang masuk di kepala dia Itu. itu. Makanya tadi saya bilang saya Salut ya. sangat salut lah dengan rekan kita penasihat hukumnya yang cukup jeli mengambil peluang-peluang persidangan itu dan strateginya. Mantep. Itu dari awal itu dia pasang strategi berkesimpuh di depan orang tua gitu tuh. Artinya wah ini sepertinya jitu gitu. Itu sudah pasti dipikirkan sama dia gitu. Dan akhirnya majelis hakim memutus 1,5 tahun. Dan menurut saya itu keberhasilan yang luar biasa itu. Tapi ada yang bilang juga itu keberhasilan seluruh rakyat Indonesia itu. Dan juga pola pikir teman kita jaksa penuntut umum juga sangat bijaksana. Nah, itu dia. Tidak mengambil haknya untuk banding. Padahal tuntutan dengan putusan sangat jauh sekali dari 12 menjadi 1,5 itu sangat fenomenal ya. Tapi kembali salam hormat untuk teman-teman jaksa penuntut umum yang sudah mau mau mengerti lah apa yang menjadi keinginan masyarakat Indonesia terkait perkara Baradae. Ya, baik, menarik sekali ya emang Pak ya percakapan atau dialog kita untuk membahas tentang Nggak ada habisnya pasti. nggak ada habisnya karena perkara ini. iya karena perkara ini nggak cukup 1 jam. Kita sudah berlama nih. Sudah iya. berapa lama nih? Makanya terus nih kayaknya. Keenakan aja. Keenakan diskusi ya. Memang saya sama Pak Teguh ini sering diskusi. Saya senang sama beliau memberikan pemahaman yang kadang-kadang memang di luar dari ekspektasi saya gitu. Oh, dari aspek ini dia masuk. Oh, saya dari aspek ini gitu tuh. Jadi, wah, ini sangat edukatif banget lah dalam hal memberikan kuliah hukum lah, kira-kira begitu ya. Jadi bukan hukum, ini sama-sama belajar lah. Sama-sama belajar gitu terhadap perkara FS dan kawan-kawan itu tadi. Terima kasih Pak Teguh atas Oke, waktu sama-sama. dan kesempatannya, telah meluangkan banyak waktu ke kita gitu. Next kita bisa berdiskusi kembali. Siap. Apa yang bisa kita bahas aja di sini. Semua bisa kita bahas di TA Project. Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih. Oke teman-teman sobat Sukses TA juga Project. untuk TA ya. Siap. Closing statement dulu dong sekali-sekali. Jadi untuk sahabat-sahabat terutama masyarakat Kota Serang yang punya potensi, punya keunggulan, punya keunikan, atau bahkan punya prestasi, bisa berkomunikasi dengan TA Project untuk dipublish lah ya. Publish, untuk ya betul. dipublish, karena ini juga menjadi salah satu cara untuk menggali potensi yang ada, bisa menjadi sebuah potensi peluang. Iya. Kira-kira Oke. itu aja dari saya. Oke, terima kasih Pak buat teman-teman sobat TA Project dimanapun Anda berada yang belum subscribe, silakan subscribe gratis. Jangan lupa like, komennya juga ya. Bagikan bila ini edukatif menurut teman-teman semua. Bagikan di status sosial media Anda, di WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.